Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam ketiga daripada bulan yang agung, bulan Ramadan, masih kita diberi kenikmatan bisa melaksanakan ibadah sholat tarawih, walaupun sebagian tempat ada yang mengadakan di rumah masing-masing, tapi tidak mengurangi keyakinan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap kita melaksanakan ibadah sholat tarawih tersebut. Mudah-mudahan ibadah kita tahun ini, walaupun ibadah kita tidak seperti biasa di masjid secara serentak umat Islam mengadakan, karena keterbatasan pencegahan daripada virus yang mengganggu kita. Semoga Allah dengan ibadah-ibadah kita, walaupun di rumah masing-masing, semoga bala musibah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kampung-kampung kita, daerah-daerah kita, wabil khusus tanah bumbu yang kita cintai, dan yang lebih utama negeri kita yang kita cintai, negara Indonesia, dijauhkan daripada bala musibah, terutama musibah yang sekarang melanda kita, virus-virus yang mengganggu kita. Saudara-saudara kita yang terkena, semoga cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ketiga ini, malam yang mulia, malam ketiga daripada bulan Ramadan, selalu kita tingkatkan amaliyah kita, baik dari ibadah sholat kita, sholat fardu kita jaga, ibadah tarawih, tadarus Al-Quran, jangan kita tinggalkan, karena itu semua merupakan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap ampunan, rahmat, serta harapan kita semoga bala musibah ini cepat-cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah Ramadan merupakan ibadah, salah satu ibadah yang betul-betul mengajari kita kejujuran terhadap diri kita pribadi, kemudian kejujuran terhadap keluarga kita, dan yang ketiga, yang lebih utama adalah kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa saya katakan ibadah Ramadan ini mengajarkan kepada kita, merupakan ajaran kejujuran, karena seandainya saja kita tidak jujur untuk melakukan ibadah puasa, orang lain gak akan tahu. Contoh saja, kalau kita kerja atau kalau kita keluar dari rumah, kalau kita makan di jalan, kalau kita minum sambil menyelam, siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu merupakan mengajari kita kejujuran. Ketika kita pulang dari perjalanan tersebut, kita
jujur terhadap diri kita, dan ketika ditanya sama keluarga kita, apakah kamu sedang berpuasa, maka hati kita berkata dengan jujur. Seandainya kita tidak jujur pun, tidak akan ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu hal yang tidak pernah bohong dalam diri kita, yang tidak pernah berdusta, adalah hati kita. Betapa banyak kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan, tapi kalau ketika hati kita ditanya, diri kita ditanya, mulut bisa berdusta, tangan bisa berdusta, mata bisa berdusta, semua anggota tubuh bisa berdusta dan bisa berbohong. Tapi kalau hati, kalau ditanya, dia enggak pernah dan tidak akan pernah bisa berbohong, selalu dan selalu berkata dengan sejujur-jujurnya. Oleh karena itu tidak jarang ketika kita ditanya, apakah Anda sedang berpuasa? Padahal kita tidak puasa, tapi hati menjawab, saya berpuasa, saya tidak puasa. Dia pasti berkata jujur. Itulah sifat hati yang tidak pernah berdusta. Walaupun anggota badan yang lain berdusta, tapi hati tetap jujur. Apakah ketika kita ditanya juga, apakah Anda sholat hari ini? Nyatanya kita enggak sholat, tapi hati kita berkata, saya tidak sholat sekarang. Walaupun lisan mengatakan saya sholat, hati kita tetap berkata dengan jujur. Itu sifat hati yang tidak pernah berbohong. Lisan bisa berdusta, tangan bisa berdusta, semua anggota tubuh yang lain bisa berbohong, tapi hati tetap selalu jujur dan berkata sebenar apa adanya. Itu hati kita ya. Oleh karena itu, puasa merupakan ajaran kepada kita untuk melakukan sifat jujur terhadap diri kita, terhadap keluarga kita di rumah, dan yang tidak kalah utama yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa berdusta, berbohong kepada Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi kita. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi kita semua, dan tidak mungkin kita bisa berbohong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi dalam ibadah puasa. Apa yang kita lakukan selalu dilihat oleh Allah. Siapa yang bisa khianat, mau makan di tempat sepi, Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kita. Mau minum di tempat sepi, Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kita. Oleh karena itu, berpuasa perlu kita mengulang-ulang, mengkaji ulang. Di situ ada perkara yang membatalkan puasa, ada yang menerangkan sunnah-sunnah puasa. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang sunnah-sunnah puasa. Apa saja yang disunahkan bagi orang yang berpuasa? Apa saja yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sunnahus shaum Ramadan, kesunahan dari puasa. Yang pertama adalah takjilul fitr. Idza tayakkana al-ghurub, hendaknya yang pertama ya, sunah-sunah puasa yaitu takjilul fitr,
segera dalam berbuka puasa, tidak melambat-lambatkan dalam berbuka ketika sudah meyakini sampainya waktu maghrib. Bukan cepat-cepat habis asar buka, ya. Bukan cepat-cepat jam 12 yang buka. Ini salah tafsir namanya, salah pemahaman. Yang dimaksud di sini cepat-cepat berbuka itu ketika kita sudah meyakini daripada tenggelamnya matahari sampainya waktu maghrib, maka disunahkan kita itu cepat-cepat berbuka. Oh, saya masih kuat, Beb. Sampai jam 7 malam saya masih kuat. Sampai jam 9 masih kuat. Berbukanya nanti aja. Jam 8 malam habis sholat isya, habis sholat tarawih. Saya masih kuat. Misalkan ada orang yang kayak gitu. Misalkan ada orang masih kayak gitu. Ini makruh namanya kayak gitu. Sunnah ketika sudah yakin cepat-cepat berbuka, minum air atau sunnahnya dengan makan kurma atau yang manis-manis. Ya, kalau tidak ada kurma, sunnah yang manis-manis. Cepat-cepat berbuka, sudah dengan adat langsung. Walaupun kita itu masih kuat nahan laparnya, nahan hausnya, jangan ditahan-tahan, sholat dulu misalkan baru buka. Ini makruh namanya. Mentang-mentang kuat, berbukanya diakhirkan, sholat dulu aja. Habis sholat baru buka. Ini tidak mengamalkan sunnah namanya. Sunnahnya buka dulu, minimal dengan minum air atau dengan kurma baru sholat. Nah, itu sunnahnya ya. Kalau kita ragu-ragu tentang masuknya maghrib, ya, ini masuk maghrib apa belum, sudah adzan apa belum, ini perbedaan pembahasan ya. Itu tadi sudah yakin ya, yakin masuk waktu maghrib. Kalau ragu-ragu ya apa? Kalau ragu-ragu ya apa? Ini masuk maghrib apa belum? Ragu-ragu. Sudah adzan kaum apa belum di masjid ya? Gak kedengeran, mungkin mati lampu ya. Mungkin kita berada di jauh dari orang, di kebun mungkin jam gak bawa dan sebagainya. Ragu-ragu, masuk maghrib apa belum? Gimana kita ngambil keputusan ini? Apa berbuka apa enggak? Maka disunahkan kita disunahkan bagi kita takjilul fitr, untuk segera berbuka, tapi masih ragu-ragu. Maka yang kita lakukan ihtiyatannya itu berhati-hati itu bagusnya itu diakhirkan. Ya, harus diakhirkan. Agak gelap sedikit lah. Sekiranya yakin betul-betul masuk. Nah, biar aja agak lambat sedikit, biar diakhirkan di belakang sedikit. Sekiranya betul-betul yakin. Dengan apa? Dengan mungkin cuaca sudah gelap banget. Oh, ini pasti masuk sudah waktu maghrib. Nggak masuk ini. Gelap banget kok. Nah, itu berarti yakin sudah. Nah, itu ya pembahasannya sunnah-sunnah daripada puasa. Yang kedua yang disunahkan bagi kita berpuasa yaitu as-sahur. Ya, disunahkan kita itu bersahur, makan sahur. Masuknya waktu sahur itu adalah separuh malam ya.
separuh malam mendekati subuh itu disunahkan bersahur. Artinya dari jam 1 malam itu sudah sampai subuh itu waktunya sahur. Disunahkan bersahur walaupun dengan air, sunnah sahur. Gak ada makanan, dengan air. Dengan apa yang kita bisa makan untuk melaksanakan sunnah sahur. Karena kata Nabi, tasaharu, bersahurlah kalian. Fa'inat tasahura barakah. Karena sesungguhnya dengan makan sahur ada keberkahan. Ada keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang berpuasa. Ada misalkan orang yang enggak mau sahur. Oh, saya enggak usah sahur, kuat kok puasa. Ya enggak apa-apa, enggak masalah. Mau enggak sahur, yang penting niat puasa, ya enggak apa-apa. Silakan. Enggak batal kok puasanya. Cuma dia enggak dapat sunnah sahur. Itu aja masalahnya. Orang kuat, enggak usah sahuran. Puasa kuat. Enggak ada masalah. Tapi enggak dapat sunnah sahur. Maka disunahkan bagi kita, Nabi pun melakukan daripada makan sahur. Supaya logikanya aja ya, kalau orang makan sahur akan diberikan berkah kan oleh Allah Subhanahu wa taala, otomatis laparnya itu juga lambat. Beda dengan orang yang nggak makan sahur, biasanya cepat lapar, baru pagi sudah jam 8 sudah lapar. Tapi kalau orang yang makan sahur, mungkin laparnya itu kerasa itu jam tengah hari atau jam 11 siang baru kerasa lapar. Ini berkahnya daripada sahur. Dan sunnahnya sahur itu juga diakhirkan sunnahnya ya, bukan jam 1 kita sahur atau jam 2 kita makan sahur. Sunnahnya jam berapa? Diakhirkan sekiranya mencukupi waktu, tidak kebablasan sampai subuh ya. Kira-kira setengah jam atau 45 menit lah dari waktu subuh, waktu imsak, cukup kan untuk makan, cukup untuk makan. Sekiranya gak dekat dengan waktu sholat subuh, waktu fajar. Jadi diakhirkan ya. Kalau imsak jam 4.50, berarti setengah 4 itu sudah cukup dimasukkan dalam kategori mengakhirkan sahur. Setengah 4 cukup sudah. Nanti kalau makan sahurnya jam 1 keburu lapar nanti. Jadi sunnahnya diakhirkan mendekati dengan waktu fajar, sekiranya cukup untuk makan sahur. Enggak lama setelah makan sahur baru sekiranya 15 menit baru masuk waktu sholat subuh. Akhirnya supaya apa? Tujuannya, hikmahnya di situ supaya kita habis sahur enggak tidur lagi. Biasanya kan habis sahur tidur lagi, akhirnya subuhnya kesiangan. Nah, jadi kalau sahurnya diakhirkan, otomatis dekat dengan sholat subuh, otomatis kita nggak ada waktu untuk
tidur. Akhirnya kita siap-siap nunggu sholat subuh. Nah, kalau tidur sahurnya jam 2, jam 3, nah ini habis sahur tidur. Orang tidur dalam keadaan kenyang biasanya pulas. Enak tidur dalam keadaan kenyang, akhirnya subuhnya ketinggalan. Makanya Nabi mengakhirkan sahur dekat dengan sholat subuh. Jangan terlalu dekat juga. Nanti setengah makan sudah masuk sholat subuh. Ini parah lagi. Sekiranya cukup loh untuk makan, 1 kali nambah mungkin. Nah, nggak lama setelah makan masuk sholat subuh. Nah ini yang mantap. Akhirnya nggak ada waktu untuk tidur lagi, nunggu sholat subuh. Nanti setelah sholat subuh baru dilanjutkan dengan aktivitas. Kalau memang punya pekerjaan. Kalau mau tidur jangan habis sholat subuh, nunggu setelah sholat duha dulu baru tidur kalau bisa ya. Nah itu disunahkan juga bagi kita itu berbuka. Yang pertama masuk ke perut kita, kalau kita berbuka itu disunahkan pakai kurma. Itu pertama kali. Kalau tidak mendapatkan kurma, maka dengan yang manis-manis. Banyak orang Banjar bikin kue yang manis-manis. Ya, bolah wadah yang manis-manis banyak. Kalau ada kurma. Tapi diusahakan banyak sekarang ini di warung-warung jualan kurma. Untuk mendapatkan kesunahan daripada berbuka puasa. Nah itu diantara sunnah-sunnah orang berpuasa. Masih banyak lagi pembahasan daripada sunnah-sunnah puasa.